ketika dunia ini sudah dilewati dengan pandangan yang tembus ke alam keabadian, tembus ke akhirat, maka di saat itulah orang ini bergembira. Kenapa bergembira? Karena akhirat itu menanti dengan adanya senyuman. Akhirat itu menanti dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak lekang, yang tidak pupus lagi. Nah, karena itu orang-orang agama adalah orang-orang berakal, dan orang-orang berakal adalah orang-orang yang lebih mementingkan keabadian ketimbang kesementaraan. Karena itu Nabi kita dengan tegas menyatakan bahwa ad-dinu wal akal. Agama itu akal sebenarnya. Akal artinya apa? Seluruh ajaran agama itu bisa kita kalkulasi dengan akal kita. Tidak ada apapun yang ditawarkan oleh agama selain keberuntungan. Tentu saja keberuntungan versi Allah Subhanahu wa Ta'ala, versi Tuhan yang Maha Abadi itu. Jadi karena itu kemudian seluruh tipu rayu dunia itu tidak akan mempan bagi orang yang pandangannya akhirat, tidak akan mempan. Maka karena itu kita perlu berkaca kepada dawuh seorang sufi yang menyatakan, semenjak aku mengenalmu ya Allah, aku tidak tertarik kepada apapun yang lain. Jadi itu pandangan yang menembus hutan dunia, menembus hutan rayuan dan berbagai macam tipuan ini. Jadi orang-orang akhirat itu jelas ya. Orang-orang akhirat itu jelas bermutu perilakunya, bermutu tindakannya. Hubungannya dengan Allah Ta'ala mesra, dengan sesama itu penuh dengan kasih sayang. Idza sahhal qalbu imtala'a rahmatan wa syafaqatan alal khalqi, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau hati seseorang itu sehat, maka pastilah hati itu penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-makhluk. Ya. Jadi menunjukkan pemahaman kebalikannya bahwa ketika hati itu dipenuhi oleh kebencian, oleh iri hati, oleh dengki, itu menunjukkan hati itu sebenarnya sedang sakit. Sedang sakit. Kalau hati sehat, maka penuh dengan adanya kasih sayang kepada makhluk-makhluk. Jadi hati itu ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Hati yang sehat adalah hati yang berbaik sangka kepada kehidupan ini. Hati yang penuh kasih sayang kepada kehidupan ini. Ketika bangun tidur di pagi hari, lantas orang itu mengucap salam, menebarkan kedamaian kepada isi semesta ini. Oke. Terus yang terpenting, yaitu yang kelima, yang terakhir. Wa idza dzakaral maula iftakhara. Dan apabila orang itu mengingat Tuhan, maka orang itu menjadi bangga. Kenapa bangga? Karena memiliki Tuhan. Adakah yang lebih membanggakan seseorang dibandingkan orang itu memiliki Tuhan? Tidak ada. Ketika kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kita memiliki segala sesuatu. Tapi jangan dibalik. Kalau kita memiliki segala sesuatu tapi kita tak memiliki Tuhan, sejatinya kita tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa sejatinya. Jadi karena itu kebanggaan kita itu mestinya adalah kebanggaan karena kita memiliki Tuhan. Karena kita bisa berakrab ria dengan Tuhan. Sehingga kita hidup di dunia ini semata-mata mengerjakan ladang-ladang Tuhan. Kita hidup di dunia ini semata-mata merupakan perpanjangan dari kehadiran hadiratnya belaka. Jadi ini penting. Selama dalam diri kita itu masih ada kebanggaan kepada yang lain dan Tuhan dirasa abstrak, maka di saat itulah sesungguhnya kita itu na'udzubillah terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertabiri oleh berbagai macam kesenangan menipu, kesenangan apapun yang lain itu. Jadi para nabi itu diluncurkan oleh Allah Ta'ala ke medan kehidupan itu untuk menyadarkan hati yang lalai, hati yang terhijab sebenarnya. Mereka secara tidak langsung menyatakan, ayo
berakrab prialah dengan asal usulmu, dengan keabadian. Ayo bergembiralah dengan kedekatan, dengan hadiratnya itu. Jadi secara tidak langsung ngomong seperti itu setiap nabi yang diutus ke medan kehidupan itu. Agar apa? Agar menjadi jelas bagi diri kita bahwa yang paling kita banggakan, yang paling membahagiakan kita adalah ketika kita memiliki Tuhan. Nah, di saat itu ya, Syekh Abu Yazid Bustami yang mengalami pengalaman spiritual yang seperti itu, beliau menyatakan, ilahi milki a'adhamu min milki. Tuhanku, apa yang ku miliki ini jauh lebih agung ketimbang apa yang kau miliki. Kenapa? Karena aku memilikimu dan engkau segala-galanya, sementara engkau hanya memilikiku. Dan apalah arti aku ini? Jadi, ini kebanggaan yang paling top. Tapi untuk sampai kepada kebanggaan memiliki Tuhan itu dibutuhkan adanya kesabaran dan ketekunan, adanya kesungguhan dan keikhlasan untuk menerobos hijab-hijab di dunia ini, hijab-hijab akhirat nanti juga. Apapun kebanggaan, apapun kegembiraan selain Allah Ta'ala, itu hijab. Karena itu kemudian yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjadikan segala sesuatu itu sebagai sarana. Tujuan kita, kiblat hidup kita tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.